Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Topik kali ini kita akan membicarakan yang namanya magnetisasi ya. Nah, magnetisasi ini adalah proses ya ketika sebuah benda menjadi magnet atau memiliki sifat kemagnetan. Nah, proses magnetisasi itu sendiri tentu bisa terjadi pada partikel-partikelnya ya, yang menyebabkan seluruhan bendanya itu akan menjadi magnetik ya. Nah, sifat magnetik yang menyebabkan suatu benda termagnetisasi atau berubah menjadi magnet, ini banyak sekali manfaatnya. Ya. Nah, salah satunya misalnya dalam elektronika. Ya. Kita tahu kita menggunakan laptop, misalnya menggunakan dalam laptop itu ada hard disk ya, atau tempat penyimpanan. Nah, ternyata data yang disimpan dalam hard disk itu dalam bentuk magnetisasi partikel di situ, kemudian disimpan dalam satu piringan, disebut dengan disk atau hard disk. Misalnya juga speaker. Ya. Speaker itu kan merupakan suara yang dihasilkan dari getaran diafragma ya, yang digerakkan oleh medan magnet. Ya. Nah, bisa juga di motor listrik. Kemudian banyak juga di dunia kesehatan ya, misalnya peralatan MRI atau Magnetic Resonance Imaging ya, ini menggunakan medan magnet kuat untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh manusia. Ya. Nah, yang sering juga kita temui misalnya adalah kompas ya. Kompas itu juga menggunakan medan magnetik. Nah, sekarang bagaimana peristiwanya? Gitu. Nah, kita tahu bahwa semua material itu kan tersusun dari atom. Dan atom itu tersusun oleh muatan positif di intinya dan muatan negatif yang mengorbit di sekitar intinya. Nah, tentu akibat adanya proses pemberian medan magnet luar itu akan menyebabkan pergerakan ya, elektron ya, bisa saja bergeraknya berputar ya, atau dalam sebut istilahnya itu spin pada sumbu-sumbunya ya. Nah, sehingga akan menyebabkan yang namanya munculnya momen dipol. Nah, ternyata momen dipol inti itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan momen dipol elektronnya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena magnetisasi inti itu lebih besar daripada magnetisasi elektron. Ya, dan juga kecepatan sudut atau kecepatan sudut untuk spinnya tadi itu jauh lebih kecil daripada kecepatan sudut elektron. Ya, sehingga momen dipolnya itu inti itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada momen elektron. Ya. Nah, adanya medan magnetik luar, ya, itu tentu akan menyebabkan tadi, ya,
atom itu menjadi atau memiliki penyelarasan, adanya orientasi. Yang kita tahu sebelum adanya medan magnet luar misalnya, maka dia pergerakannya acak begitu. Acak. Nah, karena adanya medan magnet luar, katakanlah ini B-nya. Nah, ini bisa terjadi penyelarasan. Ya, walaupun semuanya mungkin orientasinya sama, tapi bisa jadi arahnya agak sedikit berbeda. Nah, akibat adanya magnetisasi tersebut, kita bisa mengelompokkan beberapa jenis material atau bahan berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang terbagi menjadi 3, ada namanya material diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Nah, adapun sifat-sifatnya adalah ini ya. Diamagnetik jika nilai relativitasnya, mu r-nya itu jauh lebih kecil daripada 1, maka arah medan magnetisasinya itu berlawanan dengan arah medan magnetiknya. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini berdasarkan eksperimen akan memiliki nilai suseptibilitas magnetik itu kurang lebih minus 10 pangkat minus 5. Ya. Jadi sangat kecil sekali. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini karena pergerakan orbitnya dari elektronnya itu tidak terjadi penyelarasan, ya. Bahkan cenderung untuk opposite, ya, dengan medan luarnya. Contohnya copper, germanium, silver, gold, gitu ya, bahan-bahan yang teramat sulit untuk dilakukan proses magnetisasi. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya bahan paramagnetik. Ya. Ada namanya bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik ini jika memiliki nilai mu r, ya, permitivitas relatifnya lebih besar sama dengan 1. Maka arah magnetisasinya itu tegak lurus, arah magnetisasinya itu paralel dengan medan B-nya. Nah, ini ya, paralel arahnya. Dan memiliki nilai suseptibilitas magnetik itu kurang lebih 10 pangkat minus 5. Ya. Ini pergerakan magnetik dipol momennya itu berputar ya, spin. Sehingga contohnya itu adalah aluminium, magnesium, titanium, dan tungsten. Ya, ini bahan yang agak sedikit lebih mudah menerima perubahan magnetik, ya, atau mudah dimagnetisasi. Yang ketiga namanya bahan ferromagnetik. Ini memiliki nilai mu r-nya sangat besar dari 1. Artinya apa? Artinya bahan tersebut akan tetap menjadi magnet walaupun proses magnetisasinya itu dihentikan. Artinya medan B-nya kita berhentikan. Tetap dia menjadi bahan yang termagnetisasi. Nah, nilai Cm-nya itu jauh lebih besar dari 1. Ya,
ya kurang lebih 100 sampai 100.000 ya. Nih. Dan medan magnetisasinya ini domain ya, lebih utama gitu ya. Contohnya nikel, kobalt, besi, metal. Ya, ini bahan-bahan yang sangat mudah menjadi magnetik begitu ya, saudara sekalian ya. Nah, kalau kita simpulkan ya, ini kurang lebih ditabelkan menjadi seperti ini ya. Ada bahan diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik ya. Sifatnya misalnya permanen magnetic dipole momennya. Momen dipolnya bagaimana? Kalau dia magnetik, dia tidak punya. Kalau paramagnetik dia punya, tetapi sangat lemah. Sementara untuk ferromagnetik punya dan sangat kuat. Ya. Kemudian primary magnetization mechanism-nya, ya, ini dengan orbit elektron magnetic momennya, ya. Yang ini elektron spin magnetic moment, dan ini magnetisasi domain ya, untuk ferromagnetik. Kemudian bisa dilihat dari arah induksi medan magnetiknya, ya. Untuk diamagnet itu opposite tadi ya, berlawanan. Ini sama, sejajar gitu. Kemudian kalau ferromagnetik itu menggunakan yang namanya kurva histerisis. Contohnya tadi sudah saya sebutkan ya, tidak perlu saya ulang. Nah, dari tabel ini ya, kita juga bisa melihat bahwasannya untuk bahan-bahan magnetik, terutama paramagnetik dan ferromagnetik ya, yang mempunyai sifat kemagnetan, sementara kalau diamagnetik kan tidak ya. Nah, itu kok bisa paramagnetik itu menjadi bahan magnetik? Ya tentu karena atom-atom dalam bahan paramagnetik itu memiliki momen magnetik yang acak, gitu ya. Ketika berada dalam medan magnet, momen-momen magnetik ini cenderung sejajar dengan medan magnetnya. Namun interaksi antara atom sangat lemah sehingga tidak membentuk daerah magnet permanen. Sementara kalau untuk bahan ferromagnetik, dari sini juga kita bisa perlihatkan ya, bahwa atom-atom dalam bahan ferromagnetik itu akan membentuk daerah-daerah kecil yang disebut dengan domain magnetik. Domain magnetik yang searah ya, dengan arah momen magnetiknya. Nah, walaupun medan magnet eksternal itu kita hilangkan, ternyata domain-domain magnetik itu tetap terorientasi secara sejajar dengan kemagnetannya. Ya. Sehingga ini menjadikan medan magnetnya bersifat permanen. Gitu ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ya saudara sekalian, sifat bahan ferromagnetik itu bisa menggunakan yang namanya kurva histerisis. Ya. Nah, hysteresis curve ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara medan magnet ya, H, yang diterapkan pada suatu bahan magnetik
dan magnetisasi M yang dihasilkan. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui berapa ukuran, ya, seberapa kuat suatu bahan menjadi magnet itu berdasarkan lingkupan kurva yang tentu bentuknya sangat khas, dan barangkali nanti saudara bisa coba searching ya di kurva histeresis, dan di bukunya Griffith itu juga sudah dijelaskan ya kurva histeresis itu bentuknya seperti apa. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saudara sekalian ya. Dan mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.